Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Bapak Haji Suhada Caniago yang alhamdulillah selalu hadir dalam materi kuliah subuh kita. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini 3 sebab kenapa tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya banyak sekali sebab-sebab sehingga kita tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Ini perlu kita ketahui, jangan sampai ibadah kita yang setiap hari kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena satu hal yang tidak kita pahami, kita tidak digolongkan orang-orang yang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kita belajar ilmu, karena kata Allah, janganlah kalian beribadah tanpa disertai dengan ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah berikan itu pada kita dan bagaimana cara kita untuk menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebahagian manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak termasuk golongan orang-orang beriman. Jadi ngaku mereka beriman kepada Allah, ngaku mereka beriman kepada hari akhir, tapi keimanannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita ngaku-ngaku? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh-boleh aja namanya ngaku, ya kan? Oh, saya kan saudaranya Prabowo, boleh nggak? Boleh. Tapi diakui nggak sama Prabowo? Siapa lu mungkin gitu, ya kan? Nah, iya. Kalau Pak Suhada jadi pejabat tuh banyak yang ngaku-ngaku terjadi saudaranya Pak Suhada. Itu tuh saudara saya tuh, ya, dulu masa kecilnya numpang di rumah saya, gitu. Ya, ngaku boleh, ya, tapi diakui belum tentu. Karenanya harus kita pahami apa saja hal-hal yang membuat kita sampai tidak diakui oleh Allah dan tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang pertama, suka meratap. Nah ini ya. Jadi mukmin kan banyak tuh yang kalau diberikan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala suka meratap. Ya, meratap itu apa ya? Mengekspresikan kesedihannya dengan berlebihan, ya, sampai menyakiti diri, ya kan, sampai banyak yang merobek-robek pakaian, ya, mungkin karena dia diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
bencana alam, ya, mungkin ditinggal sama yang dicintai, wah sampai nangisnya gegerungan, ya. Makanya kenapa wanita itu tidak boleh mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Dikhawatirkan wanita itu nggak kuat ngelihat orang yang dicintai, orang yang dikasihi masuk ke dalam liang lahat. Banyak yang ngegerung-gerung sampai pingsan, ya, banyak nggak gitu tuh? Iya, ya. Jadi wanita jangan, gitu. Dulu masih abah masih hidup, kalau di musola ada yang meninggal, perempuan mau ngikut ke kuburan, udah langsung dilarang tuh. Jangan, perempuan jangan ikut-ikutan ke sana, ya. Takutnya nanti bukan jadi pembantu, malah jadi ngerepotin sampai pingsan. Dan banyak memang kejadian di pemakaman, suaminya mungkin yang meninggal, sampai nggak kuat pingsan, akhirnya ngerepotin jamaah, ya. Nah ini meratap, bahkan mungkin sampai merobek-robek pakaian. Nah ini lebih parah lagi, ya. Tidak ikhlas, tidak redo dengan ujian yang telah Allah berikan, ya. Ada satu kali seorang wanita cantik, ya, ditinggal mati oleh suaminya, ya. Dia nangis saja, sedih gitu. Sampai ketika suaminya mau masukin ke liang lahat masih terus nangis. Ada anak muda ngedeketin, udah bu, jangan nangis, jangan sedih, kata. Emang udah ajalnya, saya mau kok jadi pengganti suami ibu. Wah gitu. Ini modus biasa tuh, ya kan. Anak muda apa untungnya enggak, modus ngedeketin. Wah ini cantik nih janda, ya kan. Udah dah, saya kok mau gantiin. Bener kamu mau menggantikan suami saya? Iya bener. Hilang dibalang sama tukang gali. Bang, udah bang, jangan dikubur bang. Ini ada orang mau gantiin suami saya, katanya. Iya, kata si perempuan itu tadi, pikir janda mau gantiin suaminya dikubur gitu kan. Nah beda betul itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, meratap, menangis dengan berlebihan tidak boleh, tidak dibenarkan. Kalau nangis saja, sedih saja boleh, wajar, ya, itu sifat manusia. Tapi kalau sampai berguling-gulingan, meratap, sampai tapi dia merobek-robek pakaian, ya, itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mukmin, ya, ketika kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, bukan termasuk golonganku orang yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek kerah bajunya, berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah, ya. Jadi kalau ada orang diberi ujian oleh Allah, ya, sampai dia mukul-mukul, wah, bagaimana gitu, ya, seolah-olah dia sayang banget sama yang ditinggalin, ya. Apalagi kalau ada laki-laki sampai begitu, wah, itu mah terlaluan, ya. Padahal ketika dia nabok-nabok, dia nangis-nangis, ya, matanya keluar air mata, padahal hatinya tertawa. Iya, ya kan? Kan ada nyanyiannya tuh. Istri yang cantik, tiada berguna bila Ijrail datang memanggilnya. Betul nggak? Iya. Suami menangis, hatinya tertawa, ngeliatin janda yang ada di sebelah rumah. Tapi bukan saya mah, bukan, saya enggak. Bapak mah enggak. Repotnya kalau ceramah ada istri, gitu. Harus hati-hati Pak Haji, ya kan? Iya, ya. Nah itu, ya kan. Jadi jangan sampai kita menangis bersedih-sedih sampai tadi gampar-gampar muka, ya kan, sampai robek-robek baju, ya, buang-buang baju. Nah, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan ujian. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melihat kadar keimanannya.
Ya, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensikapi ujian yang Allah berikan kepada kita? Nah, sudah juga diatur oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dikatakan walanabluwanakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya, dan sungguh kami akan berikan cobaan. Ya, ini kata Allah, pasti kalian akan dicoba. Ya, semuanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa cobaannya? Minal khauf, sedikit ketakutan, sedikit doang. Ya, Allah kasih kita sedikit ketakutan. Ya, apa? Minal zu', apa itu? Kelaparan. Nah, ya, kasih kelaparan. Wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Jadi itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebetulnya enak kita, ya. Ujiannya udah dikasih tahu, Pak, Bu, ya. Kalau anak-anak nih sekolah ujian dikasih tahu ujiannya, enak apa kagak? Enak. Ujiannya dikasih tahu, enak dia. Jawabannya dikasih tahu pula, lebih enak lagi. Apa jawabannya? Wa absyirus sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apa yang ujian yang telah Allah berikan kepada kita, jawabannya cuma sabar. Ya, apa itu sabar? Nah, ya kan? Sabar itu bukan hanya sekedar ngelus dada, sabar, sabar, gitu kan? Bukan. Ya, sabar itu lebih dari itu. Apa itu sabar? Sabar itu dalam ayat selanjutnya 156 dikatakan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya sabar itu adalah orang yang paham benar, ngerti bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ujian sabar kita. Ya. Di dalam satu hadis dikatakan kalau ada ujian datang dari Allah, maka Allah ambil kesehatannya, Allah ambil kebugarannya, Allah ambil dosanya. Ketika kita sabar untuk menerima cobaan yang Allah berikan tadi, dikembalikan kebugarannya, dikembalikan kesehatannya, dibuang jauh-jauh dosa-dosanya. Tuh, ya. Jadi kalau ada orang sakit bukan karena Allah benci, jangan-jangan karena Allah sayang, kepengen menghapuskan dosa-dosa orang yang diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang diuji sakit itu selalu mengumpat, ya, selalu mengeluh, maka dikembalikan sehatnya, bugarnya, dan dosanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau orang sakit dia nggak sabaran, ya, selalu ngeluh, apa sih ini Allah nggak sayang pada saya, udah tiap hari sholat, tahajud, puasa, kok dikasih sakit juga, diuji begini juga. Nah, itu nggak sabar namanya. Ini bukan ngomongin Pak Suwada, bukan. Ini emang kebetulan beliau lagi sakit, tapi insya Allah sih beliau orangnya sabar, ya kan. Kita udah liatin banget, ya kan. Iya, istri beliau yang sakit, beliau yang sabar, ya kan, beda, ya kan. Nah, jadi senantiasa kita menerima ujian yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan rasa sabar. Ini ujian dari Allah. Apa ujian maksudnya? Ingin menggugurkan dosa-dosa kita, subhanallah. Ya. Jadi kalau dikasih sakit, pusing, ini pegal-pegal, ya kan, nggak bisa bangun segala macam, ini ujian yang Allah berikan yang harus kita sikapi dengan sabar. Sedikit doang ujiannya, sedikit ketakutan, sedikit kekurangan, sedikit kelaparan, sedikit doang. Nggak lapar bener-beneran, karena nggak ada kita, alhamdulillah di warga Baitul Hikmah yang sampai kelaparan bener-bener, nggak ada. Ya, kalaupun ada, nah ini tanggung jawab daripada DKI Masjid, itu ya, untuk paham jangan sampai ada saudara kita yang kekurangan. Ya. Nah, ini adalah umat Rasulullah harus menyikapi musibah tadi dengan sabar. Ya, Bu ya.
Iya, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama, apabila kita sering mengumpat, tidak ikhlas, tidak ridho dengan ujian yang telah Allah berikan kepada kita, kata Rasul tadi, tidaklah menjadi umatku, bukan bagianku, ya, orang-orang yang tidak menerima ujian yang telah Allah berikan kepada kita, mungkin dengan tadi menyakiti dirinya, merobek-robek pakaiannya, guling-gulingan dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak menjadi bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini memerangi dan menipu umat Islam. Ya. Tadi kenapa kok enggak diakui keimanannya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Yakhadi'una Allah. Ya, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, banyak orang menipu orang-orang beriman. Ya, datang ke pondok pesantren pakai baju gamis, pakai udang-udang, ya kan, pakai sorban segala macam, tapi kalungnya salib, ya kan, banyak yang begitu. Iya, ngasih sumbangan pesantren, ya, kiai mau terima aja, waduh mantap nih, ya, semuanya santri pada cium tangan sama dia. Kenapa? Kayak ulama, ya kan, ulama pakai udang-udang. Maka jangan tertipu dengan penampilan, dengan casing. Ya, ada preman nikah sama anaknya Pak Haji. Ya, gua nikah sama anak Pak Haji. Udah lama, kata anaknya gini, pas mau beberapa hari setelah Lebaran, kata anaknya gini, "Bang, ayo bang kita ke rumah Abah," gitu kan. Ya, kita sowan lah, udah lama nih kita nggak sowan. Iya, ayo dah, ntar lihat hari baik, bulan baik. Maka datanglah si mantu tadi sama anaknya ke rumah Pak Haji, ya. Pas hari Jumat. Hari Jumat udah kurang 15 menit dia datang, ya kan? Datang. Waduh, mantu alhamdulillah udah datang. Ayo sekalian sholat Jumat. Alasannya preman malas sholat Jumat dia. Mohon maaf Abah, ini pakaian saya kotor, ya kan, dari jauh, mungkin banyak najis, saya nggak sholat Jumat dulu. Jangan pakai alasan. No, pakai baju Abah banyak tuh di kamar, katanya. Udah Abah jalan duluan, dia jalan duluan. Si Reman masuk ke kamar abahnya. Wah, pakai baju abahnya yang paling bagus, gamis yang bererot sampai ini. Terus pakai apa ini, sorban, pakai udang-udang, ya kan, tasbih yang segede kedongdong, tahu nggak? Ya kan, pakai minyak wangi yang Hajar Aswad, 1 botol ditumpahin, Pak Fuad, ya kan, wanginya ampun-ampunan. Keluar dari Roma, orang-orang nggak nyangka itu Reman, ya kan. Wih, ada ulama besar datang ke kampung kita, pakai ini mantap, ya kan. Wah, semuanya jamaah yang lewatin dia cium tangan tuh sama preman. Wah, ulama besar, kata, cium tangan. Karena udah jam 12 kurang 5, nggak kebagian tempat, di belakang dia dekat beduk, ya kan, dekat beduk dia duduknya si Reman. Begitu Pak Kosasi naik, dilihat, ada ulama besar di belakang, nggak pantas disamper. Oh, Pak ulama, silakan maju ke depan. Wah, akhirnya duduk di depan, dia barisan depan. Semua orang, alhamdulillah masjid kita kedatangan ulama besar, ya. Begitu ada ini khatib udah naik, mau naik, dia keder di depan ada ulama besar. Hari ini jatah saya khatib, tapi karena kita kedatangan ulama besar, maka ya kami perintahkan, persilakan ulama besar kita untuk mengisi khatib. Mau nggak mau dia, ya kan, orangnya udah naik ke atas, diem aja di atas. Oh, jamaah nih pasti hebat nih ceramahnya, ya, diemnya aja lama, ya kan. Assalamualaikum, berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti hebat nih ceramahnya. Udah ulang, si preman mau ceramah apa kayak begini nih, akhirnya dia nangis. Belum ceramah udah nangis nih, pasti nih ceramahnya kacau, hebat nih.
Ulama saya preman udah terlanjur malu ya kan, entah gue ikutin ceramah, gue ceramah apaan, kebetulan di samping dekat mimbar ada jendela, wah dia loncat jendela itu preman, wah itu jamaah ngelihat ulamanya yang dilompat jendela, pada bucar kacir keluar. Itu masjid udah tua, tiangnya kesodok-sodok, wah begitu semua jamaah pada keluar, masjidnya ambruk. Pada sujud syukur, alhamdulillah, untung ada ulama besar datang ke sini. Kalau enggak kita ambruk mati di bawah masjid. Tuh gara-gara tuh si preman pakai casing. Nah, jangan tertipu sama casing. Iya, banyak orang casingnya doang bagus, ya kan? Masjid casingnya bagus, nggak ada isinya, nggak ada pengajian, nggak ada jamaahnya. Subuh ada orang cuma satu, ya kan? Dia yang muadzin, dia yang qomat, dia imam, dia makmum, ya kan? Makmumnya ditambah 4 tiang masjid, tuh 2, 3, 4. Nah, ya kan? Jadi jangan menipu. Banyak orang-orang suka menipu, ya kan? Islam agama damai, ya kan? Jadi kalau hari ini orang-orang mengatakan Islam agama apa teroris segala, tidak. Dari dulu Islam agama damai, ya. Islam menghindari sedapat mungkin peperangan, ya. Ketika umat Islam dijolimi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, itu yang paling tidak betah adalah Umar bin Khattab, ya. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dulu waktu saya menjadi orang kafir, ya, siapa yang berani melawan saya hajar pakai pedang saya. Sekarang saya sudah menjadi orang Islam dan ini agama yang diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membuat kayak begini? Oh, Umar tuh sabar kata Rasulullah. Belum saatnya, ya. Maka ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, ya, kemana? Ke Madinah. Jadi umat Islam lebih diperintahkan hijrah ke Madinah, menghindari peperangan. Kenapa? Memang agama Islam bukan agama teroris, bukan agama kasar, tapi agama damai, ya. Karenanya diintimidasi oleh orang-orang kafir, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, ya. Untuk apa? Menghindari peperangan, ya. Umar bin Khattab tadinya nggak mau dia, ya. Kenapa? Gua jagoan, ngapain gua hijrah, ya kan? Siapa yang berani macam-macam, ya, hajar sama pedang dia. Nah, itu Umar bin Khattab, ya. Tuh, ketika umat Islam diintimidasi oleh orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, bukan karena takut, tapi karena menghindari peperangan, ya. Bapak Ibu sekalian,